Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya Ibu, nama saya Devria F dari kelas Hidrologi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas studi kasus dari HIPMING itu eh, yang pertama itu perkiraan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Nah, maka yang pertama itu kita cari itu permisalan H1 itu sama dengan 0,22, Q1 itu 0,86. Kemudian untuk H3 itu 0,32, untuk Q3 itu 1,45. Kemudian untuk mencari H2, pertama kita cari Q2 itu dengan rumus Q2 sama dengan dalam kurung Q1 kali Q3 pangkat 0,5. Kemudian untuk H2 itu kita interpolasi menggunakan rumus yang ada di layar. Kemudian setelah didapatkan H1, H2, dan H3, maka dicarikan H0 dengan menggunakan rumus tersebut dan dapatkan hasil itu 0,0744. Nah, kemudian untuk nomor 2, siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk kurva. Nah, untuk nomor 2 ini menggunakan eh, regresi forward. Nah, dengan menghubungkan bit sumbu Y dan H di sumbu X. Nah, kemudian untuk nomor 3 itu tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapat untuk nilai ketinggian muka debit sama dengan 0 tadi. Nah, itu maka Y itu sama dengan 5,43X dikurang 0,318. Nah, ini untuk memplotkan itu menggunakan regresi linear. Jika debit sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5,4302X dikurang 0,3818. Maka X sama dengan 0,07. Nah, kemudian untuk nomor 4 itu berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu sama dengan 0,38 meter. Nah, untuk kilogarit itu 1,832 meter per second, maka Q itu 1,57 meter kubik per second. Dengan yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian untuk sini nilai K itu kita mencarinya itu yang dari persamaan kurva lengkung debit tadi. Untuk K itu 7,172, untuk N-nya itu kita didapat dari nilai X itu 1,154. Nah, kemudian untuk nomor 5, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan ketinggian muka air debit aliran adalah 6,6 meter kubik per second. Nah, untuk nomor 5 ini eh, kita tinggal itu mengelokkan, kemudian maka didapatkan hasil itu 0,923 meter. Kemudian untuk yang kedua itu gambarkan hidrograf run up dari sungai Limau Manis tersebut. Nah, untuk grafik hidrograf bisa dilihat di layar itu waktu itu diplotkan dengan Q. Kemudian untuk soal nomor 2, pisahkan aliran dasar dari tanah base flow dengan derived run up pada hidrograf tersebut. Nah, bisa dilihat pada tabel untuk eh, nomor 2 ini kita asumsikan untuk base flow-nya itu
di 1,6. Pun- eh, itu diambil dari sebelum titik puncak. Nah, kemudian untuk nomor 3, tentukan puncak direct run up-nya. Nah, puncak direct run up-nya itu di pada ketinggian itu 8,5. Nah, kemudian tentukan interval waktu dari puncak direct run up ke titik akhir run up-nya itu adalah puncak Mokka hidrograf itu 42 jam, akhir dari run up itu 75 jam, maka 75 dikurang eh, 42 itu dengan 33 jam. Nah, kemudian eh, 3 itu eh, buatlah garis kontur dan aliran air. Nah, untuk membuat aliran air dari garis kontur ini dengan seperti biasa, yaitu dari titik tertinggi menuju ke titik terendah. Maka membuat yang sebelumnya itu hanya titik-titik yang berupa angka, kemudian dihubungkan ke titik-titik kontur yang muka tanahnya sama. Kemudian garis dari aliran airnya. Maka saya membuat garis itu tegak lurus. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.